cinta sama Atika. Gua nggak akan jatuh cinta sama orang yang cinta. Akhirnya gue berhasil juga. Di saat hari ulang tahun dia, kita umumkan tanggal pertunangan kalian di depan para tamu. Apa hubungannya malu sama harga diri? Mereka itu egois, Ma. Mereka sama sekali nggak tahu kalau aku sama sekali nggak cinta sama Naira. Cuma satu orang yang ngertiin aku. Ya siapa? Dia suka ngomong kata simpah saja. Gelang ini sudah ada di tangan Mama Naira. Kamu lihat kan, selama ada Mama, semuanya terkendali. Sekarang juga kamu keluar. Besok kamu nggak usah balik lagi ke sini ya. Saya nggak butuh kamu. Nih, ambil. Itu buat upah kamu. Papa mau dia tetap kerja di sini. Nenek yang kamu tabrak itu ternyata adalah neneknya Atika. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Maaf Bu, saya disuruh dokter Rizal ke sini lagi. Gitu ya. Saya tahu suami saya itu pasti nggak rela ngelepas kamu. Tapi yang bikin saya nggak habis pikir, yang bikin saya heran, kamu itu loh, kalau kata orang Jawa, dablek, tau nggak? Kok bisa nggak merasa ya? Udah mati rasa rupanya ya? Atau kulitnya tebal sekali kayak kulit badak, Nay? Oh, tunggu. Bentar. Mungkin karena kamu dari kampung, kamu itu naif, polos, lugu, ya mengarah ke bego alias blow on. Jadi, ya susah, mau diomelin, mau disindir, tetap aja nggak tembus gitu. Membal lagi. Ya, nggak berasa ya? Saya ini memang dari kampung Bu, tapi saya juga punya perasaan. Ya sudah, kalau Ibu memang benar-benar benci sekali sama saya pulang aja dari sini. Bagus. Nggak ada yang boleh usir dia. Dan kalau makanannya bukan dia yang masak, Papa nggak mau makan. Oh, lihat. Mukanya berbunga-bunga. Seneng ya? Ada pendekar sang pembela di sini. Seneng banget pasti kamu. Seneng ya? Ya udah sana. Masak. Habis masak, cuci. Sana. Baik Bu. Ma, jangan kasar-kasar sama dia. Kenapa sih? Salah lagi. Mudah-mudahan Atika mau gue ajak makan malam. Mana ya? Bisa dia bersih-bersih di sini. Kok? Apa? Lu lagi. Ganteng, lucu. Kamu sarangnya sama kamu deh. Lu gue perhatiin dari kemarin manggil gue opa. Emang gue istri oma lu apa? Masih muda kayak gini dipanggil opa. Opa, dengerin ya. Opa itu kalau di Korea, kalau untuk orang yang pacaran, yang cinta-cintaan, itu dipanggilnya opa, biar romantis dikit.
Terserah lu deh. Gue mau cari Atika. Apa tunggu. Nyari Atika ya? Iya, gue mau jemput dia. Oh, kalau Atika itu jam segini udah pulang, Opa. Soalnya dia kan nyambi sebagai pembantu di rumahnya Dokter Riza. Atika, kamu tuh benar-benar hebat ya. Semangat banget cari duit. Daripada Atikanya nggak ada, mendingan sama aku. Sekarang kita ke kantin yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ayo dong, kan biar I know you so well and you know me so well, Mas ganteng. Iya, boleh. Tapi lu tungguin gue bentar ya. Gue mau ke toilet. Lu tungguin gue di situ. Kamar mayat. Kamar mayat. Aduh, nggak lucu deh, Opa. Jangan di situ deh, tempat lain aja ya. Kan serem banget, Opa, kalau di kamar mayat. Nggak mau Di kamar mayat kan privacy. Kita bisa berdoa aja, bisa ngobrol apa aja, bisa ngapain aja. Kalau di tempat umum kan banyak yang ngeliatin, gak enak. Bener gak? Ya, lu tunggu gue di sana ya. Bener ya? Bener. Jangan lama-lama ya. Gue ke toilet dalam. Ya udah, nanti aku sampai ke toilet kalau lama loh. Udah, Mas ganteng. Udah, Opa. Aduh, kamar mayat. Kan nggak lucu. Misalnya nanti tembak-tembakan kayak orang pacaran gitu, masa disaksiin sama mayat? Ih, nggak lucu, nggak seru. Jangan-jangan ini yang artinya cinta mati. Cinta mati. Nggak mau, belum nikah. Aduh, enggak. Mas Limin, hah? Mas? Kok nggak masuk sih? Ih, mau ngerjain aku ya? Mas? Sumpah lo beneran nggak masuk? Mas? Mas ini lo? Mas? Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Jangan dikunci kayak gini dong, Mas. Gak lucu. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, ini sumpah ini tuh kamar mayat, Mas. Mas, jangan bercanda dong, Mas. Aduh, Mas. Buka. Aduh, aku nangis nih, Mas, nih. Opa, bukain Opa. Bukain Opa. Aku takut. Atika, ini uang gaji kamu. Dokter, saya itu kan baru kerja beberapa hari. Seminggu aja belum ada kok udah gajian toh. Ada, kamu terima. Gak apa-apa kok. Mungkin nanti kamu perlu untuk buat beli baju sama makeup. Karena besok di sini mau ada party. Dan kamu harus datang. Party? Di sini, dokter? Iya. Kok kamu bengong gitu? Party? Suparti, teman saya dari kampung, dokter. Ya Allah, kok bisa kenal toh dokter sama dia? Alhamdulillah akhirnya si Parti itu kerja juga di Jakarta, dokter. Dokter tahu nggak, dia itu teman saya, teman baik saya waktu SMP. Dia itu sebangku sama saya, dokter. Anaknya lucu banget, anaknya hitam manis, terus rambutnya keriting-keriting gitu, terus giginya sama kayak saya, ada gingsul gini loh, dokter. Tika, tunggu. Kamu ngomong terus. Party itu bahasa Inggris. Maksudnya pesta. Besok itu ulang tahunnya Naira. Dan kita mau bikin pesta, ngundang banyak orang. Saya pikir Parti temanku. Padahal aku tuh pengen nanya apa kebunnya itu udah lahiran apa belum di kampung. Sekarang kamu jaga uangnya baik-baik, ya. Terima kasih, dokter. Duh, Ma, Papa ngapain sih pengen ngundang si Katro itu? Gak penting deh, yang ada bikin malu di depan tamu. Pesta aku pasti hancur, Ma. Shh, kamu tenang aja. Kok jadi panik gitu sih? Selagi ada Mama, pasti ada jalan keluarnya. Right? Mama yang urusin. Ya ampun, Ma, ini makanan apa sih? Kok kayak gini banget? Aku jadi gak nafsu deh, Ma. Hai, ini Papa yang minta sama Atika untuk masakin ini. Ini
Enak loh. Ada tahu itu, ada tempe, ada sayur. Ini malah jadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa-apa, nanti di birthday partinya Naira, kalau kita umumkan tanggal rencana pertunangannya Sultan dan Nay gimana? Oke. Enak banget ya kalau punya keluarga utuh kayak begitu. Ya wes lah, aku itu ndak boleh ngiri sama Mbak Naira. Aku juga udah beruntung kok punya Simbah. Pakaian ini biasanya taruhnya di lemari sini mungkin. Gelang ini? Ngapain kamu di sini? Ini Bu, saya tadi cuma mau taruh pakaian aja di dalam lemari. Siapa yang suruh kamu masuk ke sini? Ini kamar saya, kamar pribadi. PRI Pri, BABA, DI, DIH, pribadi. Kok berani-beraninya kamu masuk sini? Siapa yang suruh? Siapa yang ngizinin? Gawat. Jangan-jangan anak ini udah lihat gelang yang saya simpen di lemari. Kamu udah lihat apa aja tadi? Hah? Ngecek-ngecekin barang saya? Iya. Kamu nggak diajarin sopan santun sama sekali ya? Keratakan barang-barang saya ya? Udah lihat apa aja? Maaf Bu, tadi saya cuma mau taruh baju aja. Tapi apa gelang yang ada di dalam lemari itu punya Ibu? Yang ini maksudnya? Gelang ini ada di mana? Di kamar saya kan? Di lemari saya kan? Ya jelas punya saya dong. This is mine. Punya saya. Kenapa sih? Enggak apa-apa kok Bu. Saya permisi. Jangan-jangan itu anak mulai menyimpulkan sesuatu. Tika, aku anterin pulang ya. Bahaya loh kalau cewek sendirian pulang malam-malam gini. Angkot juga ada jarang loh. Simbah kamu aja baik sama aku, Tika. Masa kamu nggak mau sih temenan sama aku? Lagian, kamu kan belum jadian kan sama Sultan? Jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya dia ngeliat aku nganterin kamu pulang. Ayo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Udah pulang, Tika? Makan dulu, Nak. Tika? Kok diam saja? Simbah ndak dijawab toh? Mbah ambil gelang yang ada di tas ya? Gelang? Gelang apa toh, Nduk? Siapa ndak pernah ambil gelang? Hah? Gelang itu benar-benar hilang dari tasnya Simbah. Gelang ini?
Kita nonton yuk, kamu ke rumah ya. Sekarang juga aku tunggu, oke? Nay, aku ini kan baru pulang kerja. Aku capek. Gimana kalau besok aja kita nontonnya, ya? Keterlaluan banget ya kamu, Tan. Kamu sama sekali nggak kangen sama aku ya? Kita kan udah lama nggak ketemu. Ya udah, aku kesana sekarang. Oke, bye. Dika, Nak Aryo mana toh? Simbah itu pinginnya Nak Aryo sering datang ke sini, lihat Mbah sama kamu. Lagian, kalian ini kan mau menikah sebentar lagi toh. Maaf dokter, minta tolong ke kos ya. Simbah pengen ketemu Mas Aryo. Kenapa? Ayo Tan, keburu filmnya mulai. Maaf, Nay. Mama lagi sakit. Aku harus balik ke rumah sekarang. Ya, terus gimana? Yaudah deh, aku ke rumah ya. Aku juga mau tahu kok kondisi Tante emang gimana. Jangan, Nay. Jangan. Loh, kok jangan? Mama kamu kan calon mertua aku. Emang salah ya kalau aku perhatian sama dia? Bukan gitu, Nay. Mama kan lagi sakit. Kamu tahu sendiri, kalau kamu datang pasti Mama bakal ngobrol. Takutnya Mama nggak istirahat dan sakitnya tambah parah. Jadi lebih baik aku pulang aja duluan, biar aku cek kondisi Mama, dan aku suruh Mama istirahat. Kan biar besok bisa datang ke pesta kamu. Ya udah deh. Ini kesempatan bagus. Halo, Dokter Sultan. Atika, saya minta maaf ya. Kayaknya saya nggak bisa datang sekarang. Soalnya saya lagi bareng sama Naira. Kita lagi makan malam. Aduh, bagaimana ya dokter? Simbah itu kasihan banget. Soalnya dia pengen banget ketemu sama Mas Aryo. Gini aja deh. Saya akan usahain datang ya. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus ngasih tahu saya apa ngigauan saya tadi. Ya? Jadi dokter Sulitan ini mau main-main toh? Lihat aja nanti. Gimana, Atika? Ya wes.
Ntar aku kasih tahu. Yang penting sekarang dokter itu ke rumahku dulu ya, ketemu sama Simba. Oke. Bagus kalau begitu. Emang kita harus saling membantu. Saya bantu kamu, kamu bantu saya. Jadinya sama-sama impas. Iya, terima kasih dokter. Nak Aryo belum datang ya, Nduk? Iya, sebentar ya Mbah. Si Mas Aryonya itu lagi... Waalaikumsalam. Nak Aryo? Pas banget, Mbah. Begitu ditanyain soal Aryo, Aryo datang, Mbah. Lah, kok cepet banget toh datangnya? Tadi berarti dia tuh ngapusi aku. Dia bohong karena dia sebenarnya udah ada di depan rumah. Kok kamu senyum-senyum aja? Atika, sayang. Ya iyalah, masa pacarnya datang aku nggak sambut dengan senyuman gitu loh. Kenapa dicubit? Ya, aku tuh gemes karo Mas Aryo. Mbah, sebentar ya. Saya mau ngomong dulu sama Mas Aryo di depan. Iya, iya. Gak mau. Ayo Mas Aryo, ayo. Gak mau. Sakit perut. Mas, ayo. Apa? Dokter Sultan masih ingat kan? Gelang yang waktu itu aku tunjukin di rumah sakit. Itu loh dokter, gelang si penabraknya si mbahku. Iya, ingat. Emangnya kenapa? Itu loh dokter, sekarang gelangnya itu hilang di tas mbahku. Dan tadi nggak sengaja aku bersih-bersih di kamarnya Ibu Yulia. Dan sengaja aku ngelihat gelangnya itu ada di sana. Atika, bisa aja kan itu kebetulan. Lagian di Jakarta ini banyak yang jual kok gelang yang sama. Tapi bisa aja kan kalau Ibu Yulia itu yang nabrak si mbahku, dokter. Kok kamu bisa menyimpulkan seperti itu sih? Asal kamu tahu ya, saya itu kenal baik Om Rizal dan juga Tante Julia. Mereka itu orang-orang baik, punya moral dan tanggung jawab. Jadi nggak akan mungkin mereka tega melakukan tabrak lari. Kita itu akan kesulitan menangkap pelakunya. Karena selama ini kita nggak punya barang bukti dan saksi yang cukup kuat. Jadi intinya dokter itu tetap nggak percaya sama saya begitu. Terus kemana gelangnya si mbahku? Terus kenapa Ibu Yulia juga bisa punya gelang yang sama kayak si mbahku, dokter? Ya bisa aja kan jatuh waktu kita check out dari rumah sakit. Iya kan? Ya wes lah, aku juga capek ngomong sama dokter yang nggak pernah bisa ngertiin perasaan aku. Ya udah kalau begitu. Saya juga kesini gara-gara simbah kamu kok. Asal kamu tahu ya, gara-gara SMS kamu tadi, saya tuh udah ngebatalin kencan saya sama Naira. Tahu nggak? Masa sih dokter? Ya wes kalau begitu, saya minta maaf ya. Padahal makasih banget, Tik. Gara-gara SMS-mu, aku jadi terbebas dari Naira. Mbak, ngapain di dalam? Kamu tuh gimana sih? Kenapa nggak dibuka dari tadi malam? Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau ada orang di dalam. Maaf. Gue lepas pakai high heels baru rasa lo. Saya minta maaf Mbak. Minta maaf. Nggak ada maaf buat lo. Wah, siapa lagi? Waduh. Ada dia. Halo, Madam. Suara kamu kok lemas gitu? Ada apa? Aduh, Madam. Saya lemas banget nih. Beneran deh, Madam. Saya baru aja ngelewatin alam barca, Madam. Antara hidup dan mati, Madam. Aduh, ampun dewa. Bagaimana ini, Madam? Alam Barja. Memangnya kamu udah mau mati? What are you talking about sih? Ngomong apa kamu? Hey listen, denger ya. Saya ada tugas penting buat kamu. Nanti malam di rumah saya ada pesta. Dan saya tidak mau yang namanya Atika ada di sini. Jadi tugas kamu, gimana caranya supaya anak itu tidak datang. Ngerti? Iya siap, Madam. Saya aja semua sama saya, Madam ya. Semuanya pasti beres. Oke? Oke. Iya, Madam. Siap laksanakan, Madam. Dah. Alam Barja. Mbak,
Kenapa toh? Kok kayak habis ngelihat setan kayak begitu? Aduh udah deh ya, nggak usah banyak nanya ya. Atika, saya punya tugas buat kamu. Nanti malam kamu bersihin ruang meeting di lantai 3. Soalnya besok pagi ruangannya mau dipakai, ya. Walah, mohon maaf aja ini Mbak, saya ndak bisa. Soalnya nanti malam saya tuh ada si party. Itu loh Mbak, yang di rumahnya Dokter Rizal itu. Aduh, udah deh ya, nggak penting juga kamu datang ke sana. Kamu siapa sih? Kamu sadar nggak kamu tuh siapa? Kamu tuh cuma cleaning service. Kamu katro, kamu deso, kamu nggak cocok datang ke sana. Sedangkan kamu tahu kan tamu-tamu yang datang ke sana siapa aja? Itu high class. Kamu deh, nggak usah ribet. Mau dapat uang lembur nggak? Mau kan? Ya udah, nggak usah cincong. Gimana caranya biar tuh anak aku ya? Dulu kan saya pernah belajar hipnotis. Atika, kamu bisa bantu saya? Saya dulu pernah belajar hipnotis, tapi udah lama nggak praktekin. Mau ya? Terus, gimana caranya saya bisa nolongin dokter? Sini. Saya mau diapain? Sekarang kamu tatap mata saya ya. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Begitu saya bersiul, kamu akan tertidur dan menjawab semua pertanyaan saya. Dan ketika kamu mendengar ada tepuk tangan, kamu akan terbangun. Kamu sudah siap? Bisa. Yes. Sekarang, kamu harus jawab dengan jujur pertanyaan saya. Bagus. Kamu kenal dengan yang namanya Dokter Sultan? Ya, kenal lah. Saya tuh paling benci banget sama dia. Soalnya dia tuh galak banget. Kayak habis makan semut rang-rang gitu loh. Tapi dia baik kan? Ganteng kan? Buat apa ganteng tapi hobinya suka marah-marah begitu? Kasihan juga yang jadi istrinya nanti. Pasti cepet tua. Cepet mati kayaknya. Gara-gara setiap hari denger omelannya dia terus. Aku sih nggak mau kalau ditawarin jadi istrinya. Nih. Siapa juga yang mau sama kamu? Enak aja kalau ngomong. Oh iya. Kamu kan pernah bersih-bersih di ruangannya. Kamu ngeliat Dokter Sultan lagi tidur. Kemudian ngigau. Kira-kira kamu dengar nggak? Apa yang ngigoin sama Dokter Sultan? Dia bilang, udah ada orang yang ngertiin perasaannya dia. Tapi ada satu orang yang ngertiin dia. Dia sebutin nama nggak? Mana saya tahu. Orang dia nggak nyebutin namanya kok. Alhamdulillah. Tapi katanya sih, orang itu suka ngomong, kata Simbah saya. Mampus gua. Kok bisa ngigo kayak gitu sih? Aduh, ini cewek kampung bisa jadi care banget. Kata Simbah saya. Ini dalam kondisi hipnotis aja masih ingat kata Simbah. Iya, terus. Kata Simbah kamu apa? Kata Simbah saya, kalau orang punya masalah itu mbok ya jangan dipendam sendiri. Harus berbagi cerita gitu ke orang yang dipercaya tapi kayaknya Dokter Sultan itu
gak gampang percaya deh sama orang. Dia suka susah untuk curhat sama orang. Padahal sebenarnya saya tuh mau loh dengerin curhatannya dia. Soalnya dia tuh juga baik sama saya. Dia bisa ngertiin perasaan saya. Sebenarnya saya juga mau jadi teman baiknya dia. Cuman ya jangan galak-galak terus. Makasih ya Tika. Terima kasih atas ketulusan kamu mau bantuin saya. Tapi nggak ada orang satupun yang bisa bantuin saya. Nggak ada, Tika. Atika! Duh, ini anak kemana sih? Atika, lobi masih kotor tuh, bukan dibersihin. Dokter, ini saya lagi di mana ini? Dokter ngapain natap-natap saya begitu? Mau ngapain toh? Permisi dokter, maaf. Atika, kamu itu gimana sih? Lobi masih kotor, bukan dibersihin malah ngobrol-ngobrol. Kerja dulu. Ya udah, terima kasih dokter, maaf mengganggu. Permisi. Tuh, you see Naira? Mama yakin malam ini pasti akan menjadi malam yang sangat membahagiakan bagi kamu dan Sultan. Aku mau jadi yang tercantik di party nanti. Of course sayang, kamu adalah ratu pestanya. Pasti dong. Aduh, badanku ini berasa remuk loh. Ya wis lah, ndak apa-apa. Gak boleh ngeluh. Yang penting dapat tambahan gaji uang lembur. Tika, aku ada sesuatu nih buat kamu. Bagus gak? Itu buat apa, Thomas? Ini gaun buat kamu pakai ntar malam di ulang tahunnya Naira. Kamu pasti cantik banget deh pakai gaun ini. Duh Mas, ndak usah. Mendingan Mas sekarang balik lagi ke tokonya, terus dibalikin, terus minta uangnya aja. Saya ndak bisa terima. Loh, emangnya kenapa Tika? Ya, soalnya saya juga ndak bakalan datang nanti malam. Kok kamu nggak datang Tika? Kamu diundang kan? Iya Mas, tapi pekerjaan aku itu belum selesai. Ini aja ruangan sebegini besarnya aja aku belum selesai. Katanya Mbak Tiara sih aku harus selesain karena besok pagi itu mau ada meeting. Aku bantuin aja ya biar cepet selesai. Jangan, nanti Mbak Tiara malahan marahin aku. Bisa-bisa aku dipecat loh Mas. Ya udah, tapi kadonya tetap kamu simpan aja ya. Siapa tahu buat acara lain kamu bisa pakai. Ya. Udah bisa Mas. Maaf aku ndak bisa terima. Ya udah deh. Kamu jangan kecapean ya. Jangan. Ayo, Sultan. Pokoknya nanti akan ada kejutan buat kamu. Jangan terlambat ya. Iya, Om. Atika, Iya dokter. kok kamu masih ada di sini? Ayo buruan. Kamu kan saya undang ke pesta ulang tahunnya Naira. Iya tapi saya belum selesai kerjanya. Saya masih harus bersihin. Soal bersih-bersih, nanti bisa cleaning service yang lain. Kamu bisa tolong anterin Atika untuk beli baju baru. Tapi dokter, Udah. Pokoknya kamu harus datang nanti malam. Saya tunggu. Ya, tolong antar ya. Kok bengong? Udah buruan, nanti telat. Tika! aduh, saya takut toh.
Bola? Tika. Aduh. Saya takut toh. Alah. Tangga kok bisa jalan sendiri toh? Cepetan. Aduh, ini bagaimana dokter? Aduh. Itu kan tangga jalan. Iya, tapi kecepatan. Jalannya saya takut toh. Aduh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa sih? Ini loh dokter, lihat. Baju kok modelnya kayak begini. Ya ampun, belum selesai dijahit aja kok udah dijual toh. Lengannya masih cuma sebelah, terus sebelahnya lagi bagaimana? Kita ngejahit sendiri begitu. Repot. Ini orangnya tuh niat orang sih ngejualnya. Yang ini namanya lagi model. Banyak cewek-cewek di Jakarta yang pakai kayak ginian. Namanya juga lagi tren. Ya? Ini lagi dokter. Dokter lihat toh. Ini roknya ini kurang bahan. Masa pakai rok kayak begitu? Emang ada yang mau beli? Terus mbak-mbaknya kalau lagi jalan itu emangnya nggak malu apa pakai rok pendek-pendek kayak begini? Atika, Iya. di Jakarta banyak orang pakai kayak ginian. Emangnya kamu kalau di kampung, pestanya pakai baju apa sih? Hah? Kain, kebaya, rambut disanggul. Sekalian aja nyeri. Dokter itu orangnya toh. Kata si mbahku, kita itu nggak boleh cuma ngelihat orang tuh dari luarnya saja. Nggak boleh menghina-hina penampilannya orang. Dokter, harus dibiasakan dilihatnya dari hati. Oh, kalau begitu... Kalau begitu? Aduh, dokter Iki, kalau begitu apa? Bentar, ini juga lagi mau ngomong. Kalau begitu, simbahnya kamu suruh ketemu sama simbahnya saya. Nanti kalau udah ketemu, simbahnya saya berguru sama simbahnya kamu. Oke? Oke. Bagus tuh kalau begitu. Biar cucunya sopan sedikit. Silakan, Mbak. Mas, Mbak. Mas, silakan Mas. Mbak. Ini produk parfum terbaru kami. Yang ini wanginya lebih soft, Mbak. Nah, kalau yang ini wangi jasmine. Cobain ya, Mbak. Ya Allah, ini mbak-mbaknya kok pada ramah begitu toh? Padahal kita belum pernah ketemu. Kenalin. Nama saya Atika. Nama saya. Tapi ini ngomong-ngomong, ini apa? Itu parfum, Mbak. Minyak wangi. Iya, yang buat wangi-wangi badan. Oh, tapi ini kok di kertasnya begitu? Oh, saya tahu. Ini pasti dicelupin dulu di air, habis itu airnya dibuat mandi begitu ya? Terus nggak ada semprotannya? Ini Mbak, dicoba dulu, Mbak. Aduh, Coba ya, Mbak. aduh. Coba yang ini wangi jasmine, Mbak. Oh, iya. Gimana, yang Mbak? ini belum. Yang ini Nggak belum. apa-apa, bisa. Nah, aduh, wangi. Ini sekali lagi nih, dua-duanya. Ayo, buruan. Buruan. Nah, ini baru keren-keren buat baju pesta. Nanti kamu cobain ya. Dokter, wangi ya? Saya wangi tenan saiki. Bau? Bau toh? Ini namanya wangi. Saya habis pakai minyak wangi. Iya, kalau makainya cuma satu. Kalau makainya banyak, baunya aneh. Ih, dokter kok begitu? Ini jarang-jarang loh saya pakai beginian. Biasanya kalau di kampung saya tuh cuma pakai bedak. Kalau nggak, kalau buat kele itu pakein tawas yang ditumbuk sendiri. Hari ini tapi wangi. Udah. Waktunya mepet nih. Kamu cobain ya. Ayo. Tapi saya wangi toh. Mbaknya ini ngapain toh ngikutin saya? Saya mau ganti baju, mau nyobain ini. Mbaknya ini mau bantuin kamu buat nyobain baju-baju ini. Nggak usah.
Saya bisa ganti baju sendiri, bener. Nggak usah dipakein. Ya malu toh. Masa diliatin begitu? Nggak sopan. Yakin kamu bisa? Susah loh makanya. Ya bisa dong dokter. Masa pakai baju sendiri aja nggak bisa? Dokter ini nggak boleh ngintip ya. Mbaknya juga. Bagaimana dokter? Bagus nggak? Bajunya terbalik, Mbak. Terbalik. Ini. Kan tadi dibilang juga, susah. Makanya jangan sok tahu. Sini saya bantuin. Bukan murimnya tahu. Bener-bener nggak bisa kerja ya? Kan saya udah bilang sama kamu larang dia untuk datang ke pesta saya. Pokoknya nggak mau tahu ya. Kamu cari dia sampai ketemu dan kamu bikin bagaimanapun caranya sampai dia tidak datang ke pesta anak saya. Understood? Iya, Madam. Siap laksanakan, Madam. Secepatnya. Aduh, mana sih tuh anak? Dokter, ini ngapain saya dibawa ke sini? Saya nggak mau ya dipotong rambutnya. Nggak mau ya. Soalnya mbak saya itu ngelarang sekali kalau saya itu potong rambut. Katanya kalau anak perempuan itu rambutnya itu harus panjang. Apalagi katanya rambut saya itu bagus. Saya nggak mau kalau rambut saya itu dibabat di sini. Nggak mau. Itu kan kata simbah kamu. Sekarang kata simbah saya duduk. Aduh. Mas. Duh, dokter, saya mau diapain toh? Dandanin dia secantik mungkin. Kalau sampai nggak cantik, saya nggak bayar. Aduh, dokter, nggak mau dipotong. Jangan mas, itu apa toh? Apa toh itu? Tante, Sultan ini mana ya? Kok tadi aku telepon HP dia kok nggak diangkat ya? Sabar ya sayang ya. Sultan pasti pengen penampilannya yang terbaik malam ini. Kayaknya dia dari rumah sakit langsung sini karena tadi di rumah nggak ketemu sama tante. Paling sebentar lagi ya. Mbak, bangun Mbak. Coba dilihat, buka mata. Astaga, ini mukanya siapa toh? Aduh, mas, muka saya diapain? Ini pasti langsung dioperasi ya mukanya ya tadi ya. Ini juga rambut saya ini jadi apa ini kriwel-kriwel nggak jelas kayak mie kayak begini. Dokter, ini gimana toh? Ini rambutku jadi kayak rumput kayak begini. Aduh, ini harus tanggung jawab. Dokter kok malah bengong toh? Emang mukaku segitu anehnya sampai mangap gitu ya? Mas, udah kelar belum? Belum selesai, Mas. Lanjutin lagi. Baik, Mas. Duduk lagi, Mbak. Semua belum selesai, Mbak. Dengan dokter
ganteng banget tau gak sih pakai jas. Jangan lepas-lepas lagi ya. Mas beneran nih mas. Mas tuh bener-bener kayak Lee Min Ho asli, bukan kayak Lee Min Ho KW super lagi. Serius. Jangan manggil gua Limin itu ah. Malu tau diliatin orang. Emangnya kenapa? Biarin aja, bisa Mas Jasi kemarin aku ditinggalin di kamar Maya. Bener ke kamar Maya? Ya iyalah, itu kan gara-gara Mas. Kok lama ya Sultan ya? Itu dokter, ini aku lepas aja ya. Aku jatuh ini. Tahan dikit napas. Malu. Ini tapi bisa jatuh loh. Dokter nih nggak percaya mau nih. Coba ini pakai nih sepatunya nih. Atika nggak enak. Tahan. Kalau jatuh juga ada saya, tenang aja. Gitu. Aduh. Jalannya ya, Bu ya. Jangan ngebut-ngebut. Aduh. Kamu kelihatan cantik sekali. Saya betul-betul nggak mengira kamu bisa berubah beda seperti ini. Tapi ini Dokter Rizal, saya mau nanya, apa selop sepatu saya ini bisa dibuka gitu ya? Ini soalnya sakit sekali, saya kayak berasa pakai enggrang gitu dokter. Kalian datang berdua? Sorry Nay, tadi Papa yang minta Sultan untuk antar dia beli baju. Oh so, tapi Papa nggak bakalan lupa dong ya, nggak bakalan ketukar kan nanti siapa yang menikah dengan siapa gitu. Ya siapa tahu nanti ketukar gitu Naira dengan cleaning service kebanggaan Papa ini. Please, kita lagi pesta. Tapi yang benar aja dong, Papa. Udah, please. Papa kok tega banget sih, Pak? Nyuruh calon suami aku pergi sama cewek lain? Sorry, Nay. Tadi habis Atika kan nggak tahu Jakarta. Siapa yang akan nganterin dia? Dan dia kan nggak tahu di mana beli baju dan dandan seperti ini. Saya permisi ya dokter ya. Ya dokter. Gimana dengan pestanya Om? Semua undangan udah datang? Ya, udah. Duh, kakiku kram kayak begini loh. Pengen tak copoti aja ini sepatunya. Tapi bingung juga aku. Tapi kok cewek-cewek di kota ini pada suka banget ya pakai selop tinggi kayak aku ini. Hi, how are you? Alah Iki, baru sekali aja ketemu udah bilang ayu-ayu kayak begitu toh. Makasih Mister, makasih. Excuse me. Ngomong apa barusan? Bu, orang tahu aku. Orang dia ngomongnya bukan bahasa Indonesia kayak begitu kok. Pokoknya, kalau mau ngomong bahasa Inggris, cuma 2 kuncinya. Yes atau no. Pokoknya ikutin perasaan kamu aja, bebas, ya. Begitu toh. Terima kasih ya dokter. Sukses. Halah, Cil ngomong bahasa Inggris. What's your name? Aduh, jawab apa ya? No.
No, mister. What do you mean? Is your name No? Yes. Are you kidding me? Tell me your real name. Your name is Yes No or No Yes? What kind of name is this? Are you crazy? Yes. Yes banget, mister. Boleh. Alah. Bule kok. Aneh kayak begitu. Ya wes lah. Sakarepmu aja. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di rumah kami dalam rangka hari ulang tahun putri kami yang ke-20. Dan hari yang bahagia ini, kami juga akan segera mengumumkan pertunangan putri kami Naira. Dan kami sudah menentukan hari yang pasti, hari pertunangan putri kami Naira dengan dokter...